Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami berada di kawasan Puncak, tepatnya adalah di Hotel Puri Apia Conference and Hall Center, dan juga termasuk resort. Hari ini kami sedang mengadakan pembukaan acara Festival Kuliner Etnik, yang insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 1 bulan, bekerja sama dengan para UMKM, kuliner, dan beberapa stakeholder lainnya termasuk sponsor. Dan alhamdulillah kami bersama Puri Apia juga akan mengadakan berbagai macam program-program. Selain berkaitan dengan pariwisata, ada edupreneur, eduwisata, dan yang lebih penting lagi adalah kami mencoba memasarkan market UMKM dan para kuliner agar lebih menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, yang selama ini kita semua tahu bahwa di masa-masa pandemi semua dari UMKM, kuliner, hingga perusahaan-perusahaan besar semua pada terpuruk. Kami beranikan diri untuk melakukan ini dengan protokoler kesehatan yang ketat dan mengikuti program-program pemerintah. Kalau memang dibatasi debat, akan kami batasi, dan kalau memang akan diundur, akan kami undur. Tapi yang lebih penting adalah semangat kami untuk memajukan UMKM agar termotivasi mereka untuk bangkit dari keterpurukan yang selama ini berlangsung. Terima kasih, Airul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kulin, bangkit maju jaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Puri Apia Hotel and Conference Resort. Pertama-tama berterima kasih dengan Pak Bagio selaku perwakilan dari Aliansi Kuliner Indonesia yang sudah bersedia mengadakan acara Festival Kuliner Nusantara di tempat kami dalam rangka membantu roda perekonomian dari UMKM di masa pandemi ini. Adapun harapan kami acara ini bisa membantu perputaran ekonomi di masa pandemi yang sulit ini, terutama dari teman-teman UMKM. Ya, dengan ini saya juga memohon dukungan dari para peserta serta pelaku usaha lainnya agar acara ini berjalan sukses. Terima kasih. Oke, Mas Kelvin, terima kasih atas kolaborasi yang terjadi antara Puri Apia dan Aliansi Kuliner Indonesia. Mas Kelvin ini adalah selaku mewakili owner dari Puri Apia. Kebetulan ada beberapa manajemen dan pimpinan dari Puri Apia yang ada di sini, dan juga kami mengundang anak yatim dalam acara pembukaan Festival Kuliner Etnik. Mas Kevin, insya Allah ya kita akan bekerja sama. Amin. Bersama Puri Apia. Tadi juga kita sudah technical meeting dengan kepala ownernya Pak Yosep, dan alhamdulillah kita dikasih berbagai kiat-kiat dan solusi untuk segera membangkitkan Puri Apia. Ya. Nah, ide kreatif ini akan kita jalanin berkesinambungan. Nah, Mas Kelvin sendiri berharap apa dengan kami? Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Bagio dan Aliansi Kuliner Indonesia. Kami berharap dengan kerjasama yang kita bentuk di masa pandemi ini, festival ini yang tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kita juga turut membantu teman-teman UMKM yang mungkin selama pandemi ini masa-masa yang cukup sulit. Kita membantu agar untuk roda perekonomian terutama di daerah kawasan kita tetap berjalan, tapi tidak lupa juga menjaga protokol kesehatan. Kami berharap dengan adanya ini banyak imbas baik atau manfaat baik yang bisa diterima dari segi kami pemilik tempat Puri Apia Hotel dan Conference Resort, serta dari Pak Bagio sendiri sebagai Aliansi Kuliner Indonesia, serta masyarakat sekitar, terutama UMKM di wilayah Bogor. Saya rasa sih itu, Pak. Terima kasih, Mas Kevin. Suatu anugerah luar biasa
dengan fasilitas yang diberikan oleh Puri Apia kepada kami. Insya Allah kami, Aliansi Kuliner Indonesia bersama tim dan bersama UMKM di sekitar sini, dan juga yang penting adalah dukungan dari pemerintah setempat agar kita akan senantiasa membela UMKM, sehingga UMKM bukan hanya sekedar kamuflase, tapi ada sesuatu yang memang dapat kita support kepada mereka dengan tulus dan ikhlas, dan akhirnya UMKM kita akan maju dan berkembang dengan skala nasional hingga nanti suatu saat, dan harus itu yang akan terjadi dengan skala internasional. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini untuk pertama kali mungkin kami bertemu dengan adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya perkenalkan, saya dari Aliansi Kuliner Indonesia, yang insya Allah selama 1 minggu sudah melakukan pasar kuliner dengan judul Festival Kuliner Etnik, dan minta doanya kita akan melanjutkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di sini dikelola oleh kita. Dan syukur adik-adik ini ada yang sudah besar ya, terus ada yang masih anak-anak. Kuliner Indonesia siap untuk mensupport kalau adik-adik punya ide-ide kuliner. Nah, jadi kita nih Bu, Bapak, adik-adik sekalian, setiap daerah saya usahakan untuk mempunyai yayasan yatim piatu atau dua apa yang kita bina. Dan insya Allah adik-adik sepakat ya, walaupun ada yang nggak punya bapak ibu-ibu, mau jadi minta-minta nggak? Mau jadi peminta-minta nggak? Nah, kalian mau siapa bilang? Nah, ya saya maafin, besok jangan gitu lagi ya. Jadi adik-adik semua harus menjadi orang yang berguna, baik punya uang, punya rezeki, punya ilmu, jadi bisa berbagi. Setuju tidak? Itu harus didasari pemikiran adik-adik yang nggak punya bapak ibu-ibu. Nggak apa-apa orang ngasih karena ingin sodako, tapi bukan berarti minta terus. Setuju tidak? Insya Allah Kulin siap membantu untuk adik-adik yang senang berdagang, senang membuat produk, entrepreneur kalau bahasa kerennya. Nah itu niatnya Kulin untuk selalu mengembangkan setiap daerah ada yayasan yatim piatu atau apa yang kita bina, agar mereka mempunyai mindset tidak menjadi peminta-minta. Sedih kalau saya, bapak ibu-ibu di sini melihat di jalanan tuh apa? Tangannya di bawah, sedih nggak? Nah itu walaupun nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi tetap semangat. Nanti ada coach Abi yang akan memberi semangat ke adik-adik dan ibu-ibu serta bapak-bapak sekalian. Intinya Aliansi Kuliner Indonesia minta doa bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yatim semua untuk kemajuan kita bersama. Nah setelah ini kita yuk sama-sama membuat gerakan berbisnis. Selain diajarin sama Pak Ustadz Al-Quran ya Pak ya Ustadz ya. Nah terus ibadah di dunia ini kan juga perlu untuk membantu yang lain. Nah ini harapan dari kami agar adik-adik setelah dari sini yuk punya produk. Setelah dari sini yuk kita jualin produk. Kita punya Bu produk UMKM banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adiknya besar-besar kayaknya senang dagang. Pasti ada yang bisa online. Pak Ustadz kita tolong nih Pak Ustadz, nanti setelah ini kita buat grup atau apa. Nah ayo kita mulai bergerak semua untuk kejayaan UMKM. Kami sendiri di kampus, terus ada yayasan Senja, itu mulai, terus yayasan Rodotul Ilmi, di yayasan Senja itu mereka mulai buat selai. Rodotul Ilmi kemarin infonya suruh bantu kami buat permen dari jahe. Nah terus dia mau buat selai juga.
Ayo nanti kita marketingin sama-sama. Kita banyak insya Allah event yang mengundang kita. Nah ini niatnya Kulin, selain didoakan juga bermanfaat buat adik-adik sekalian. Gitu. Insya Allah ya. Sanggup semuanya? Kurang keras, sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa, kalau Islam itu tidak mengenal kebetulan, tapi qadarullah ya. Banyak hal kesamaan. Pertama, baju saya udah ungu juga. Betul kan? Ini nggak janjian loh ya. Kita ungu-ungu datang ke sini, loh kok ada yang pasukan ungu juga gitu kan. Terus yang kedua, begitu ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata saya pun sedang mencari tempat untuk anak saya belajar Quran, gitu kan. Jadi kemungkinan saya akan silaturahim. Dan yang ketiga, ternyata panggilannya di sana coach juga ya, tapi di bahasa Indonesia kan jadi pelatih. Jadi kita banyak persamaan ya. Aduh, udah jodoh nih kayaknya. Baik, yang terhormat tim manajemen dari Puri Afia ya. Ada ownernya, ada direkturnya. Yang saya hormati juga Ketua Aliansi Kuliner Indonesia Pak Subagio yang luar biasa bisa mempertemukan kita semua ya. Pak Subagio tuh hebat banget, networkingnya kemana-mana ya. Dan yang saya cintai adik-adik semua berbaju ungu dan yang tidak berbaju ungu ya. Dan saya doakan Anda semua menjadi pemimpin hari esok ya. Pemimpin yang hafal Quran, pemimpin yang amanah ya, dan menjadikan negeri kita negeri baldatun thayyibatun wal ghafurur rahim. Baik, teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman aja. Kenapa? Karena kita seumuran ya, nggak beda jauh. Ada beberapa kunci sukses yang saya lakukan, ya. Jadi sedikit kilas balik tahun 1999. Sebelumnya lagi saya masih di Kerawang, kerja di pabrik segala macam serabutan, dan tahun 99 saya sempat jadi gelandangan ya di daerah Jakarta Timur di Ciracas. Benar-benar tidurnya di emperan rumah orang seperti itu. Namun ada hal yang membuat saya termotivasi untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan saya pelajari kuncinya. Kuncinya itu adalah let's do it. Let's do it. Ayo lakukan. Let's do it. Ada 4 huruf. Let's do it. Ya. Ayo lakukan. Apa yang harus dilakukan? Ada 4. D. D yang pertama huruf D. Huruf D itu adalah doa. Ya. Sebagai orang mukmin senjatanya adalah doa, betul? Ya. Doa. Pertanyaannya doa yang seperti apa? Doa di waktu-waktu tertentu, betul? Doa di saat-saat tertentu, betul? Di tempat-tempat tertentu, betul? Ya. Yang kedua adalah doa dari siapa? Doa dari diri kita dan dari orang-orang terdekat kita. Doa dari orang-orang soleh. Doa dari anak-anak yatim. Tadi waktu beres sholat asyar, di samping saya siapa namanya? Arifin ya? Mana tadi? Namanya siapa? Arifin ya? Betul ya? Mana yang tadi saya tanya namanya? Nggak pakai seragam sih tadi kayaknya. Apa? Arifin atau Irfan? Lupa. Yang tadi sholat asar sebelah sini. Mana? Tadi sholat asar sebelah sini saya tanya. Namanya siapa? Itu ya? Arifin ya? Namanya siapa? Arifin katanya. Om, tolong doain Om ya. Biar Om jadi orang kaya raya. Sehingga Om bisa banyak membantu anak yatim piatu. Nah, doa. Ya, D, huruf D adalah doa. Kita wajib doa. Di waktu kapanpun, di waktu yang terbaik, di tempat-tempat terbaik. D, O, huruf O adalah optimis. Kita wajib yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Pertama. Yang kedua, kita wajib yakin bahwa hari esok akan jauh lebih baik dari hari sekarang. Ya. Saya dulu juga mikirnya sama, bisa nggak ya saya kuliah? Akhirnya saya bisa kuliah sampai S2 malah, gitu kan. Bisa ngambil sertifikasi dari luar negeri malah, gitu kan. Yang tadinya ya seperti itulah, ya. Oke. Oh ya, optimis, ya. Kalau kita yakin akan keberhasilan kita, maka keraguan kita itu harusnya 0%. Ya. Kalau kita yakin dengan hari esok akan lebih baik, harusnya keraguannya itu 0%. Kalau ada keraguan seberapa persen pun, maka keyakinan kita berarti tidak 100%. Itu rumusnya. D, O, I adalah ikhtiar.
ya, tidak kurang maksimal ketika seseorang hanya melakukan doa saja. Bahkan ada beberapa sahabat itu lagi berdoa maksudnya berdoa terus di masjid terus gitu kan, disuruh pergi keluar cari nafkah ikhtiar gitu kan. Kalau kita pelajari ya, betul bahwa ada rezeki yang datang dengan sendirinya. Contoh Siti Maryam ada satu ruangan ya kan, kemudian ada hidangan. Tapi di sisi yang lain beliau lagi hamil besar, disuruh apa? Diinstruksikannya koyak-koyak pohon kurma, betul? Logikanya pohon kurma dikoyak-koyak oleh orang yang sedang hamil, goyang apa enggak? Enggak bakalan goyang. Tapi kenapa kemudian pada berjatuhan kurmanya? Itu karunia Allah. Allah ingin melihat apa? Ikhtiarnya ya. D, doa. O, optimis. I, ikhtiar. T, tawakal. Kenapa kita perlu tawakal? Tawakal itu adalah sebuah proses. Kalau berhasil kita tidak sombong, kalau gagal kita tidak bersedih. Karena hasil itu hak mutlak Allah. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar. Itu rumusnya. Do it. Let's do it. Doa, optimis, ikhtiar, tawakal. Do it yang kedua adalah D, desire. Ciptakan hasrat terhadap sesuatu. Jadi kalau teman-teman adik-adik ingin menjadi sesuatu, menjadi seseorang, ciptakan dulu hasrat di dalam dirinya. Oke, saya ingin menjadi seperti itu. Saya dulu pengen kuliah, itu saya sampai berhasrat banget. Oke, pokoknya kalau tahun 2000 saya nggak kuliah, seumur hidup saya nggak bakalan kuliah, dan saya menyalahkan diri saya sendiri. Akhirnya saya berjuang sedemikian rupa bisa kuliah. Walaupun biaya kuliah ya harus minta keringanan misalkan, atau menjadi asisten lab. Saya bahasanya asisten lab, padahal tukang nyapu di lab. Biar keren gitu kan, asisten lab ya. Kemudian jadi guru, pokoknya apapun saya lakukan. Ya. Jadi pengusaha, oke, saya harus jadi pengusaha. Orang semua mengatakan jadi pengusaha itu harus punya modal bentuk uang. Enggak. Saya membuktikan sendiri. Saya dulu pengusaha lab komputer di beberapa sekolahan di Jakarta sampai ke Cianjur, Ciranjang. Uangnya dari mana? Pakai modalnya orang lain. Yang penting kuncinya keras. Ya. D tadi, desire. Ciptakan hasrat terhadap sesuatu. O, optimize. Optimize itu beda dengan optimis. Optimis itu yakin. Optimize itu mengoptimalkan. Setelah teman-teman, setelah adik-adik punya hasrat, maka optimalkan segala sesuatunya. Optimalkan diri kita. Optimalkan lingkungan kita. Optimalkan pertemanan kita. Optimalkan networking kita. Ya. O, optimize. I apa? Inisiatif. Inisiatif berarti melakukan sesuatu tanpa harus diinstruksi. Ya. Melakukan sesuatu tanpa harus diinstruksi. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Terus seperti itu. Bahwa rumusnya komunikasi itu bukan win and loss, tapi win and win. Berikan kemenangan untuk kita dapatkan kemenangan jauh lebih besar. D, O, desire, optimize, inisiatif. T-nya adalah take in. Take in itu adalah proses menerima. Di dalam proses menerima selalu ada evaluasi. Ya, selalu ada evaluasi. Oke, ingat rumus suksesnya? Let's do it. Doa, optimis, ikhtiar, tawakal. Desire, optimize, inisiatif, and take in. Ingat rumus suksesnya apa? Let's do it. Ingat 1, 2, 3. Rumus suksesnya apa? Let's do it. Doa, optimis, ikhtiar, tawakal. Desire, optimize, inisiatif, and take in. Are you ready? Ready. Saya pengen. Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I am ready. Terima kasih, itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ke acara seremonialnya menuju untuk pemotongan tumpeng. Mungkin kita serahkan dulu mic-nya ke Ustadz untuk memimpin acara doanya. Yang mangga, tafadhol Ustadz. Untuk ibu-ibu Serikandi Quran dan Duta Quran, untuk Bapak founder dari Kuliner Indonesia, Bapak siapa lagi sampingnya siapa? Mohon maaf, Pak Kelvin. Jadi
Imam Ar-Riwayat Tirmizi berkata bahwa al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafarid dalil Quran, hafizul lisan, wa mujtinil ji'an, wa sawmi Ramadan. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga itu ada 4. Pertama, dia orang yang membaca Al-Quran terus menerus. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Inilah orang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kita di golongan mana? Semua kita harus mencapai 4 golongan ini. Kemarin sudah Ramadan, kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang kita impikan. Memberi orang makan atau memberi ke anak yatim, memberi anak yatim piatu. Ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, menjaga lisan. Ini yang paling penting. Karena kenapa? Lisan ini paling silat dia, paling tajam istilahnya. Yang pertama tadi dari Quran, membaca Quran. Riwayat Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab kalau nggak salah. Jadi apa kata beliau? 1 huruf kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, jadinya 30 kebaikan. Bayangkan kita baca Quran 1 halaman per hari, berapa kebaikan? Berlipat ganda, beribu-ribu kebaikan sudah kita dapatkan. Jadi itulah yang harus kita ingat semuanya. Kita ini dirindukan oleh surga dengan syarat 4 tadi. Kalau kita sudah mendapatkan 4 syarat tadi, insya Allah surga merindukan kita. Bukan hanya kita yang merindukan surga, tapi surga merindukan kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mari sejenak kita untuk mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa. Semoga pada acara ini berkah. Dengan cakap bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-hayata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma irfa' darajatana bil Qur'an. Allahumma arzuqna mahabbatal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah wa la taj'alil Qur'ana hujjatan 'alaina fanakuna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, syukran jazakumullah khairan atas doa yang telah dilantunkan oleh Ustadz Nazmi dan diiringi juga mungkin doa oleh para adik-adik kita atau anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan acara kita Festival Kuliner Indonesia yang masih berjalan hingga nanti sampai tanggal 18 Juli bisa berjalan dengan lancar. Walaupun suasana dalam situasi pandemi, tapi insya Allah kita akan tetap berjalan karena ini adalah salah satu acara atau kegiatan dalam rangka membangkitkan ekonomi di kalangan masyarakat, terutama kalangan UMKM. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan beralih kepada acara yaitu potong tumpeng, ya. Kita akan potong tumpeng sebagai tanda simbolis saja, ya. Nanti yang potong mungkin Bapak Subagio sebagai penyelenggara daripada acara Festival Aliansi Kuliner Festival Kuliner Etnik di Puri Apia. Ya, simbolis aja Pak. Diserahkan ke Pak Kelvin sebagai pihak pemilik tempat di Hotel Puri Apia, ya. Baik. Mau ke Ustaz, ya ke Ustaz. Simbol aja simbol Pak. Nanti bisa
Ikut Bos Abi mau? Enggak, nanti ngambil sendiri. Oh, nanti. Siap, terima kasih. Foto dulu. Ya, cool, makanlah. Oh ya, Makanlah, makan. beda. Ka dengan ko beda. Nah, gitu. Udah, ayo. Ayo, maju. Silakan maju. Salaman ya, gimana? Salaman dong, salaman. Cium tangan. Satu lagi. Itu dari sana, satu lagi. Atau dari sini yang perempuan ada nggak? Ayo, ayo, maju. Sini simbolis. Ayo maju deh. Ada yang pinter. Ya. Ayo, ambil. Ambil. Salim. Nah. Ambil. Salim. Nah, sekarang ada. Baik, terima kasih. Foto dulu saya. Foto dulu. Dirapat, ayo adik-adik dirapat. Nah. Ya, oke. Malam hari ini saya bersama salah satu direksi dari Puri Avia, di mana Puri Avia yang sudah mensupport UMKM dengan mengadakan bazar UMKM di halamannya. Kita coba bincang-bincang dengan Mas Calvin, salah satu direktur dari Puri Avia. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Ya, selamat malam ya. Ya, malam. Oke. Puri Avia mensupport UMKM Ya, bersama Aliansi Kuliner Indonesia ya, betul, kerjasama. betul. Apa yang diharapkan dari Puri Avia terhadap UMKM di sekitar Bogor ini? Pertama-tama yang kami harapkan adalah dengan adanya kegiatan ini bisa membantu UMKM yang terutama dari daerah Bogor yang udah pasti di masa pandemi ini mengalami kesulitan memasarkan barangnya atau produknya. Betul. Jadi di sini mungkin kita saling bahu-membahu ya melewati pandemi ini agar ya kita saling rangkul dari beberapa industri agar kita tetap bisa berjalan, bisa memasarkan produk, dan tentu kita juga sambil juga kita mempromosikan protokol kesehatan di sini. Oke. Ya. Nah, bicara tentang Puri Avia itu Ya. sendiri, ini lahannya berapa luas nih? Kalau Puri Avia sendiri ini kita punya luasan lahan itu kurang lebih 12,5 hektar. 12,5 hektar. Ya. Di sini itu kita terdiri ada hotel, ada villa juga, Oke. private villa juga di sini. Oke. Ada fasilitas apa lagi? Fasilitasnya kita punya beberapa kolam renang. Di area umum kita ada kolam renang dan beberapa private villa kita memang punya private pool juga. Jadi nggak harus berkumpul atau membuat keramaian ya di luar jadinya. Ya, Jadi ini sih cukup ideal lah. Di masa pandemi ini sangat tepat dong ya kalau Ya, teman-teman pemirsa sana memilih Puri Avia sebagai salah satu solusi. Bisa jadi solusi termasuk WFH ya, ya, work betul. from home gitu kan, Betul. work from hotel gitu kan, Betul, ya, betul. karena ada private poolnya juga. Ya, Oke. Terus ada fasilitas apa lagi yang bisa atau rate dimulai dari berapa? kalau untuk rate-nya sendiri di Puri Avia ini kita start from 250.000 Oke, per night. Ya, saya rasa sih untuk saat ini ya mungkin kita menawarkan apa yang dicari sama masyarakat ya. Ya. Tetap bisa staycation, bisa bawa keluarga, bisa work from hotel mungkin di sini dengan udara yang cukup segar, Ya. dengan luasan lahan area outdoor kita yang cukup luas. Ya mungkin ya ini solusi untuk masyarakat yang tetap mau cari refreshing, mau cari hiburan tanpa harus ke tempat keramaian ya. Tanpa harus ke tempat keramaian. Ya. Oke, terima kasih Mas Calvin Ya. dan sukses terus dengan Puri Avianya ya. Dan
Saya doakan kerjasamanya dengan Aliansi Kuliner Indonesia juga bisa membantu UMKM sekitar dan tentunya juga bisa berdampak terhadap bisnisnya Puri Afia sendiri. Baik, pemirsa Kulin TV, demikian wawancara bersama Mas Calvin, salah satu direksi dari Puri Afia, ya. Dan saya sebagai seorang business coach tentu sangat mengapresiasi sekali perusahaan-perusahaan besar semacam Puri Afia bisa bekerja sama dengan UMKM untuk saling bersinergi, berkolaborasi, terus bahu-membahu di masa pandemi ini untuk tetap maju, tetap bangkit, dan tetap fight. Demikian, salam, let's do it. Selamat malam.